merupakan mobil yang berasal dari Inggris yang diproduksi oleh SAIC Motor di China. Merupakan mobil listrik yang kencang, merupakan hatchback elektrik yang asik untuk dikendarai. Ini adalah MG4 EV. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebelum namanya menjadi MG4 EV, MG menyebutnya sebagai MG EH32 atau MG 32 yang diperkenalkan pertama kali pada Juli 2022. Dan MG menargetkan mobil full elektrik ini laku di market Eropa, padahal di Asia juga akan laku ya kalau harganya cocok. Anyway, sejarahnya ini singkat saja karena nama MG4 EV ini baru saja diresmikan di November 2022 dan dijual di Indonesia tahun 2023. Di belahan dunia sana, MG4 EV ini dijual dalam 4 varian. Ada standard range, long range, extended range, dan X-Power. Yang X-Power ini adalah yang paling bertenaga dan paling berbeda karena berpenggerak all-wheel drive dan juga punya akselerasi 0 ke 100 km/jam dalam 3,8 detik. Wah. Kemudian bagaimana untuk jatah di Indonesia? Spek MG4 EV yang ada di Indonesia mendapatkan varian yang bisa menempuh jarak 425 km dan mendapatkan 2 varian, yaitu varian Ignite dan yang paling mewahnya yaitu Magnify iSmart, seperti yang ada pada video ini. Apa bagusnya MG4 EV ini? Nonton video ini sampai habis agar kami semua bahagia. Oh ya, jempol ke atasnya juga jangan lupa. MG4 EV pertama kali keluar, wah akhirnya MG ada mobil listrik, senang sekali. Bentuknya memang tidak jelek, sama sekali tidak jelek, cuma tidak 100% sesuai dengan selera kami. Ada beberapa titik, misalnya ini tuh kayaknya tebal sekali, terus kacanya sepertinya kecil sekali, cuma mereka mengakali mungkin ya dengan ini dikasih ada hitam-hitam, tapi secara keseluruhan bentuknya ini masih oke, enak dilihat juga dari depan sampai ke belakang, model tajam-tajam gitu. Terus kalau ngeliat ke bawah sini ini seperti ada radar, tapi nggak tahu ini radar beneran apa bukan karena ini ada ADAS-nya, ada adaptive cruise control. Bisa ya, bisa enggak, tapi kayaknya enggak, masa dicat begini merah ya. Lampu full LED segala macem. Kemudian kalau kita lihat di balik kap mesin, takut salah lubang dikasih panah. Katanya kalau salah lubang berdekatan gini sakit. Hah? Harusnya bisa ada bagasi lah setidaknya di depan. Ini nggak ada bagasinya sama sekali. Ini adalah komponen-komponen EV-nya MG4 EV. Tapi ini gede di atas nih kayaknya untuk AC nih. Ini ducting untuk urusan per-AC-an. Nih untuk urusan radiator pendinginan, baterai dan controller dan kawan-kawannya. Suara kompresor AC-nya ini lagi keadaan nyala mobilnya. Kompresor AC-nya ada kedengeran krik gitu. Dengeran nggak? Dan yang bisa dimanfaatkan kalau buka kap mesin ini apabila Anda bukan mekanik MG adalah ini untuk ngisi air kecerutan, wiper. Nah itu kelihatan remnya, dia masternya, boosternya pakai elektrik vakumnya dari situ kali ya, langsung. Jadi nggak pakai booster vakum seperti di Wuling REV gitu, nggak. Aki 12 voltnya bisa diakses dari sini juga, dari depan. Dan mobil ini tidak besar ya, jadi kita ukur dulu panjangnya. 4287 mm, pendek kan wheelbase-nya. ...2705 mm. Kecil mobilnya, lebarnya pun nggak lebar, tidak seperti Ioniq 5 ataupun EV6. Nah di atas ini berwarna hitam biar disangka panoramic roof. Ini ada jendela kecil. Dan kalau kita ke belakang, ini ada tulisan SAIC Vision. Ya, yang bikin mobil ini nih keluarganya SAIC. MG4 Electric, Breathe Dynamic, bukan Britain ya, Breathe Dynamic, iSmart, berarti ada fitur iSmart. Jadi kita bisa pakai handphone ngelihat status mobil ini, posisinya ada di mana dan lain-lain deh. Mobil dikunci apa enggak, bisa buka kunci pakai itu dan kawan-kawannya. Nggak ada knalpotnya, iyalah mobil listrik kan. Oh bawahnya keren gini.
bagasinya. Oh iya, lampu belakangnya nih LED, terus LED-nya sampai atas nih ada garis-garis LED. Tapi agak kurang banyak gitu, masih kayak garis-garis salah garis gitu. Nggak power tailgate. Oh iya, nih spoiler belakangnya belah tengah. Nggak ada wiper belakangnya. Bagasinya tidak besar juga karena ini bukan mobil yang besar ya. Dia juga bisa ada semacam V2L-nya. Oh, ini dia V2L-nya. Lah, langsung pakai colokan begini. Tuh, wah, gapat. Nih kita colok ke lubang chargernya. Di bawah ada tire repair kit sama ya space-nya lumayan lah buat naro-naro barang-barang yang tidak ingin kelihatan. Ini ada pembatasnya juga. Nah, V2L-nya itu nempel di mana lubang chargernya? Sini, di lubang charger ini. Nah, ini bisa DC charging. DC chargingnya 160 kW ya, karena ini arsitekturnya bukan 800 volt seperti di Ioniq 5 EV6 dan kawan-kawannya. 160 kW bisa nge-charge di sini DC, tapi itu udah cukup sebenarnya, udah cukup kencang. Karena rata-rata charger yang kenceng-kenceng di Indonesia ini cuma maksimal 200 kW. Jadi segini sebenarnya cukup. Nah, untuk nge-charge apa? Nge-charge baterai yang berada di bawah, baterai lithium fosfat 51 kWh. Jadi lumayan besar juga baterainya di bawah. Cuma problemnya gini. Ini mobil secara interior, nanti kan kita masuk interior, jangan tutup videonya. Lantainya tidak terasa tinggi di dalam interior. Tapi di bawah ada baterai. Nah, problemnya pada mobil ini adalah ground clearance. Ground clearance yang menurut spesifikasinya adalah 117 mm. Jadi hanya 11 cm. Ngeri gitu kalau gesrot bawahnya. Apalagi wheelbase-nya kan lumayan ada panjang sedikit ya. Kalau gesrot, baterai. Nah, baterai 51 kWh itu menyemburkan listriknya ke motor listrik yang berada di belakang karena ini adalah EV yang rear wheel drive. Seberapa besar tenaganya? 170 PS dengan torsi maksimal 250 Nm. Lumayan sih. Ioniq 5 tuh berapa? Di atasnya dikit ya, Ioniq 5. Terus kita lihat velgnya ini seperti dop padahal bukan ya. Cuma ada bagian plastik aja. Ntar, ini dop beneran ini. Velg aslinya kayak gini dalamnya. Bagus juga sih, nggak jelek-jelek amat. Kasih dop ya lebih rapi. Mungkin pakai dop ini biar lebih aerodinamis ya. Nah, rem belakangnya tuh cakram kelihatan. Suspensinya belakang tuh multi-link. Jadi nyaman. Masukin kemana ini? Ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174, bukan 177. Jarak dengkul dengan jok depan nggak terlalu lega. Kaki bisa masuk sedikit. Headroomnya aman. Tidak ada armrestnya sama sekali. Sebenarnya joknya enak. Apa yang bikin jok ini enak? Bagian depannya tuh naik sekali. Ini naik sekali, belakangnya tenggelam sekali, jadi duduknya tuh enak. Walaupun di bawah ada baterai, jadi nggak terasa tebel baterai di bawahnya itu. Cuma memang senderannya ya nggak serebah sedan-sedan biasa, sedan mewah gitu nggak ada ushit bar. Terus ini plastik murah dan ini juga plastik. Tapi joknya lumayan kulit, ada gabungan sama fabriknya. Ini ada kantong-kantong ini buat nggak tahu nyelipin apaan, handphone pun nggak muat ini. Kantong ini ada, nggak ada ventilasi AC belakang. Belakang hanya ada satu colokan USB biasa, jadi bisa rebutan kalau duduk bertiga di belakang sini. Ini belakang ada di bawahnya ada tempat gini juga. Ada sedikit posisi tidurnya, nggak tahu fungsinya buat apa, karena ini mobil listrik ya kan. Oh, ada all wheel drive-nya. All wheel drive kan motor listriknya depan. Kalau duduk tengah kepalanya sedikit nempel. Tapi duduk bertiga di belakang sini dapat dipastikan cukup sempit. Tengah ada seat belt. Tapi kalau tabrakan lehernya bisa patah karena nggak ada headrestnya. Jadi ada seat belt tapi nggak ada headrest. Nah, pintunya tuh suara nutupnya tuh mantap gitu kayaknya. Brit gitu, bukan Britain, Brit. Kita ke depan. Oh iya, ini belum dicoba. Ngelipet jok belakang. Apakah rata lantai? Yes, rata lantai. Dan ini bisa dibuka, jadi lega untuk bawa-bawa barang kalau Anda beli furniture. Ya.
empuk-empuk. Nah, pintunya masih keras, tapi tidak seperti belakang. Ini dilapis kulit bagian sininya. Gak tanggung gitu loh. Cuma meja dashboardnya empuk-empuk, aman. Interiornya secara keseluruhan itu ingin minimalis. Nggak jelek sih, oke interiornya. Tapi minimalis itu berarti tombolnya sedikit. Nah, kami tuh pencinta tombol. Tombol tuh dipencet terasa. Memang ada 7 tombol di sini. Ya, tombol-tombol yang cukup umum. Tapi ya nggak semua tombol sayangnya. AC tetap lewat layar. Tombol-tombol sini cuma volume up and down yang harusnya puter-puteran gitu kan. Tombol home buat di layar, hazard, defogger belakang, depan, dan untuk nyala matikan AC ada shortcutnya di sini. Layarnya 10,25 inch. Ya, cukup informatif. Ini di home screen-nya ini ada widget-widget seperti ini. Ya, ada baterainya berapa banyak, range-nya berapa nih, kita bisa pencet juga untuk menu yang lebih dalam lagi. Agak mikir-mikir gitu kalau dipencet, baru dipencet nih. Tuh. Informasinya komplit, sayangnya untuk masalah kehematan mereka menghitungnya adalah kWh per 100 km. Ya, bukan satuan yang kita cintai. Satuan yang kita cintai adalah kilometer per kWh. Nah, AC itu ada di sini. Ini kita pencet, baru kebuka menu AC yang lebih lengkap. Cuma ya di luar widget begini aja. 2 yang penting aja, suhu sama blowernya. Itu ada weather di luar karena ini terkoneksi ke internet gara-gara iSmart itu. Nah, ini kita bisa geser untuk setting-setting dan kawan-kawannya. Ada kamera 360 juga. Audionya, suaranya biasa-biasa saja. Kamera 360-nya juga nggak terlalu tajam ya. Cuma ya lumayan lah ada. Setting ada di sini. Untuk setting-settingan umum, nah setting kendaraan tuh ada di sini. Driving assistance. Ini banyak sekali, lengkap sekali urusan safety-nya ya. Tapi adanya di driving assistance. Ada lane assistance, ada assist mode, lane sensitivity-nya bisa diatur. Ada traffic sign recognition, front collision assist, unsteady driving warning. Unsteady driving warning. Itu kalimatnya aja baru denger. Rear cross traffic alert. Ada plus braking-nya juga. Nih ada rear collision warning. Ini kalau dinyalakan, ini kalau ngerem mendadak, dia akan otomatis menyalakan hazard sendiri. Namun, tidak perlu ngerem mendadak, itu sudah nyala hazardnya. Jadi mengganggu ya kan, dengan dimatikan saja. Ini driving kita juga bisa mengatur regeneratifnya seberapa kuat, low, medium, high, dan adaptif. Nih ada yang adaptif juga, mungkin dia bisa membaca mobil dari depan. Kami agak tidak terlalu merasakan bedanya di adaptif. Beda, malah lebih agak kurang gigit gitu regennya. Jadi kami senang di high aja, kami mengontrol sendiri. Ada energy saving mode, ada driving mode, snow, eco, normal, sport, custom. Custom apa aja yang bisa di custom? Horsepower, jadi output tenaga motor listriknya bisa diatur eco, normal, sport. Steering juga bisa diatur beratnya. Terus pedal force nih, maksudnya sensitivitas pedal gasnya, itu saja yang diatur oleh driving mode-nya. Memang sangat amat disayangkan, driving mode itu tombolnya tidak ada sama sekali kecuali di dalam layar itu. Bayangkan kalau misalnya kita lagi nyetel Apple CarPlay yang hanya bisa pakai kabel. Kita lagi nyetel Apple CarPlay, pengen ngebut ah! Kondisi Apple CarPlay, kita mesti pencet home dulu. Nanti dia akan keluarnya ke menu sini. Jadi stepnya 1, terus digeser 2, terus pencet vehicle 3, terus biasanya normalnya langsung driving assistance, terus pencet driving 4. Jadi 4 step masuk ke dalam layar untuk mengubah driving mode-nya. Oke, itu semua mengenai layar. Ini ventilasi AC. Ini ada wireless charging yang biasanya iPhone tidak bisa di-charge. Nyalain mobilnya tinggal direm aja, asal kita ngantongin kunci seperti di Wuling REV. Ngecharge dong lo. Ngecharge. Tumben mau. Biasanya iPhone tuh agak rewel loh. Shifternya model puter ini mirip seperti V6 ya. Kiri buat mundur, kanan buat drive, parknya dipencet. Nah, mencet parknya itu satisfying sekali. Jadi kayak lagi cerdas cermat. Apa jawaban dari ini? Tit! Satisfying. Rem tangan jari ada auto hold-nya, sistem auto hold-nya dengan menekan lebih dalam remnya seperti di Mercedes-Benz, tapi tidak seperti Mercedes-Benz yang menekannya mesti niat sekali. Kalau ini nekan tidak terlalu niat, sudah bisa auto hold. Setirnya model flat top, flat bottom.
2 spoke doang. Nah, ini ada kursor sebelah kanan, ada kursor sebelah kiri. Sayangnya kursor-kursor ini tidak ada keterangannya ini buat apa-apa saja. Oke. Nah, yang kanan tuh sebenarnya untuk kontrol audio ya. Volume up ke atas, volume down ke bawah. Next, previous track kanan kiri. Tapi kalau kita pencet ini akan masuk ke MID yang mengubah kursor ini jadi untuk fungsi MID di layar kecil ini. Pintunya lagi kebuka ya kan, nggak bisa. Oh bisa nih. Ya, untuk kembali ke audio pencet ini lagi dulu. Baru bisa mengontrol audio lagi. Nah, jempol kiri untuk adaptive cruise control. Sayangnya adaptive cruise controlnya agak kurang halus sedikit. Nanti kita akan coba jalan, tenang saja. Ini ada tombol-tombol bintang untuk shortcut. Pilihan shortcutnya nggak terlalu banyak. Combination switch sebelah kanan, ini karena mobil Brit. Sebelah kanan untuk wiper. Tidak ada auto wiper, tapi ada intermittennya. Sebelah kiri untuk lampu. Nah, lampunya biasanya nyalain lampu kan diputer ya. Kalau ini digeser di ini nih, di sini. Dan lampunya ada autonya. Instrumen cluster layar kecil segini aja. Ya, dengan informasi yang cukup lengkap sebenarnya. Ini sebelah kiri adalah untuk urusan ADAS-nya. Dia bisa ngeliat ada mobil ataupun motor di depannya walaupun agak kaku-kaku gitu geraknya. Sebelah kanan manual leveling headlamp dan semua jendelanya itu auto up and down. Lock unlocknya di sini. Kepraktisan, kantong pintu, bisa naruh botol gede, lumayan lega. Ini bisa untuk naruh handphone ya. Di bawah ada 2 buah cup holder dan colok-colokannya banyak nih. Ada colokan USB-C, USB biasa dan 12 volt power outlet. Nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Ini ada tempat lagi di bawah yang bisa tersembunyi karena ini bisa ditutup. Model rolling door garasi. Kemudian di sini ada atau buat nyelipin kartu sepertinya. Konsol tengah nggak terlalu besar tapi lumayan lah. Bisa berfungsi jadi armrest juga. Lacinya soft opening, nggak terlalu besar, cuma melebar dia modelnya. Auto day night, spion tengahnya. Ada tempat kacamata, tapi ini bagian sini nih kayak plastik molding tipis murah gitu loh. Tapi lain-lainnya oke, ini doang nih. Posisi nyetir. Sebelah kanan electric seat, sebelah kiri enggak. Electric seat sebelah kanan, ya electric biasalah senderan dan maju mundur, kemudian bisa naik turun. Cuma naik turunnya itu bukan yang belakang yang dinaik turunin, tapi yang depan. Tuh. Untuk naik turun keseluruhan. Sayangnya dia tidak bisa naik turun posisi depan doang atau belakang doang. Jadi kita tidak bisa memposisikan jok kita lebih ngedongak begitu. Tidak ada lumbar support, tidak ada memory seat. Jadi mesti diingat-ingat posisi duduk terakhir yang enak tuh bagaimana. Setir, tilt dan teleskopik yang lumayan banyak. Seperti biasa kami nyetir teleskopik kami tarik habis. Posisi duduknya walaupun ini tidak bisa dinaik turunin bagian depannya, ini sudah enak menurut kami. Ini posisi duduknya enak. Ini merupakan mobil mobil Brit yang paling enak posisi nyetirnya yang pernah kami duduki mungkin. Ya, enak sekali. Dan ini kalau turunin bisa banyak turun habis, rendah sekali. Kita bisa posisikan ini lebih nyetir mensedan gitu loh, menyedan. Ya gitu. Tapi kami lebih suka tidak terlalu pendek. Kuncinya sederhana aja begini nih. Tapi yang lengkap tuh pada iSmart-nya. iSmart Use. Wah, nyetir MG4 EV. Kami pernah nyoba, pertama kali kami pernah nyoba itu di IMS. Dan itu cuma ngelilingin di dalam IMS aja, nggak terlalu terasa apa-apa. Dan sejak itu sampai akhirnya megang mobil ini masih nggak mungkin bisa enak mobilnya. Namun ternyata setelah kita coba ini sekarang, mobil ini tuh enak. Ternyata enak. Makanya di Eropa itu review-review Eropa tuh pada memuji-muji mobil ini. Mobil nggak mungkin seenak itu. Ternyata beneran enak. Pertama kekedapannya itu bagus, ya. Kedepannya oke. Suara-suara motor masih tidak terlalu terdengar walaupun sekarang di tol ya. Kita reviewnya sambil di tol. Tapi kami udah jalan biasa dengan banyak permotoran, tidak terlalu masuk sesuai dengan harganya kekedapannya. Kemudian suspensinya. Ini tol jalan beton.
suspensinya tuh enak. Oke, ini suspensinya ada cenderung ke arah kakunya. Cuma ini kaku-kaku yang kaku-kaku Eropa yang enak gitu loh. Kaku Eropa yang lebih halus. Jadi ini suspensinya macam kayak Eropa-Eropaan tapi lebih halus dan itu enak. Walaupun tekanan ban ini lagi panas-panas gitu bisa sampai 40 PSI, standarnya dia 37. Cuma tetap terasa empuk. Ban yang dikasih juga ban enak, Continental. Apakah kestabilannya juga enak? Ini mobil listrik, beratnya, titik beratnya pasti lebih ke bawah daripada mobil biasa karena baterai. Kita coba pindah lajur dengan cepat. Wah, stabil, bannya duluan cepet langsung kalah gripnya, dan rasa setirnya itu enak sekali juga. Ini berada di tengah-tengah antara nyaman dan sport. Jadi feedback dari jalanan memang tidak terlalu terasa. Kami suka itu, lebih nyaman rasanya di tangan, terasa mobil mewah, tapi cukup sharp. Setirnya enak, rasa remnya enak juga. Ya, remnya tuh ada rasa mahalnya juga. Walaupun ya karena ini mobil listrik, rasa remnya itu agak-agak suka berbeda-beda tergantung regen, urusan regen-regenan. Nah, ini regen di posisi high. Kalau kita lepas gas tentu kecepatan berkurang yang lumayan banyak, tapi lampu remnya tetap nyala. Kemudian bagaimana dengan tenaganya? 250 Nm, kedengerannya nggak terlalu banyak, tapi begitu mau dibetot-betot dikit nih kami normalkan lagi posisi mode berkendaranya. Digenjot-genjot dikit, cut, ngisi terus, cut, ngisi terus, enak, powernya ada. Tapi apakah hemat listriknya? Kalau di dalam kota biasa-biasa aja, 13-an kWh per 100 km. Kalau misalnya di tol santai-santai 12 kWh per kilometer. Hemat loh untuk mobil yang bertorsi segini, segar gitu loh. Nah, kalau lagi di tol kita bisa menyalakan adaptive cruise controlnya. Nih kita set di 90 km per jam di Cipali ya, kecepatan maksimalnya 100. Nih depan ada truk, dia pasti akan ngerem karena ini adaptive cruise control. Nah, ini truknya minggir, gitu udah clear depannya, mobil akan ngegas lagi untuk ke 90 km per jam. Namun sayangnya mobil ini agak kurang halus ngerem-ngeremnya. Jadi pada saat adaptive cruise control ini hidup, kita terasa tuh dia ngerem-ngeremnya. Itu kelemahan adaptive cruise controlnya. Tapi itu saja. Setirnya megang di tengah sih lumayan oke. 5 detik sekali kurang lebih. Kayaknya lebih dari 5 detik ya. Setirnya minta dipegang. Tuh kan? Dia tahu dari jauh, dia tahu ada truk. Nah, truknya ada gambarnya sini truknya. Tapi ngeremnya tidak halus. Kurangin kecepatannya tuh kurang halus. Udah gitu klaksonnya mahal lagi. Klaksonnya tuh Brit, mewah. Kayak tadi secara tenaga oke ya. Tapi seberapa kencang 0 ke 100 km per jam? Kita tes. Oke. 1, 2, 3. Berangkatnya agak lesu, tapi langsung ngisi powernya. Wah, ini 7,7 detik speknya, tapi kayaknya lebih cepat lagi. 7,68 detik. Ada tanjakan 1,6%. Kan? Lebih kenceng daripada speknya. Enak lagi. Hah? Angkut satu orang. Ada si Mamang di sebelah. Berat-beratin aja si Mamang. Overall nyetir MG4 EV, kami sudah nyetir cukup jauh naik mobil ini. Nyetirnya tuh menyenangkan. Mungkin ini mobil Cina paling menyenangkan nyetirnya yang pernah kami coba. Setirnya sharp, gesit, tenaganya ada. Mobil ini harganya hampir 650 juta. Jadi 650 juta kurang 100 ribu. Namun, mengenai harganya, MG4 EV seperti yang terlihat pada video ini, yaitu yang Magnify iSmart, harganya 699.900.000. Tapi tunggu dulu, kami menghadiri acara peluncuran MG ZS EV terbaru dan MG4 EV
CKD di tanggal 10 Januari 2024 kemarin. Acara itu membuat kami terkejut sekali melihat harga MG4 EV yang CKD. Yes, sudah pasti turun memang, tapi ini mengejutkan sekali. Dengan spesifikasi teknis yang sama dan hanya berbeda permainan warna interior saja menjadi warna hitam, MG4 EV rakitan Indonesia ini harganya menjadi 433 juta rupiah saja. Ini sangat menarik. Tadinya kami tidak tertarik karena harganya hampir 700 juta. Sekarang dengan harga 400 jutaan saja, menurut kami MG4 EV menjadi mobil listrik yang paling value for money di Indonesia. Paling worth it. Apabila Anda punya budget segitu untuk sebuah mobil listrik, ini merupakan yang paling banyak Anda dapatkan. MG4 EV dapat semuanya. Performanya mirip ke Ioniq 5, namun harganya mendekat ke Wuling Bingo. Luar biasa, MG, well done lagi. A very good job di Indonesia. Overall, mengenai MG4 EV, merupakan mobil full listrik yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Namun ya, semua mobil pasti punya kelebihan dan kekurangan. Seperti MG4 EV ini, cocok untuk Anda yang berkarakter dinamis. Mobil elektrik yang lebih compact, lebih gesit di dalam kota. Kemudian dari handling dan suspensinya ternyata di luar ekspektasi kami. Kami suka sekali. Ini mobil enak dikendarai di dalam kota maupun di luar kota. Kami sudah mencoba MG4 EV ini ke Cirebon. Anda bisa nonton vlog kami bersama dengan MG4 EV ini di channel Om Mobi. Sebaiknya Anda tonton itu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak biar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.